Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God said, "Let us make man in our own image, after our likeness." Let us go down and confound their language. What words are these? A.D. Behold, thy son Ishmael hath passed 7 years. Give him thy blessing, I pray thee, that he may live before the Lord God as the first of thy flesh. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right, or if thou depart to the right hand, I will go to the left. There below us is all the plain of Jordan, and that's where I will go. Come on! Do not look back at the city of sin. Okay. Believe in God. Do not look back! Let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be everyone that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. If I told you my story, you would hear hope that wouldn't let go. If I told you my story, you would hear love that never gave up. And if I told you my story, you would hear life, but it wasn't mine. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of you. If I told you my story, you would hear victory over the enemy. If I told you my story, you would hear freedom that was won for me. And if I told you my story, you would hear life overcome the grave. If I should speak, Then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus
is my song, praising my Savior all the day long. Of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of Him. Yes, to tell you my story is to tell of Him. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bergabung di dalam ibadah online NLCC Indonesia. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Kejadian. Khususnya Kejadian 16 dan Kejadian 21. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca lengkapnya di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini, kesempatan di mana kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong layakkan setiap kami Tuhan. Mampukan kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Terlebih mampukan kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati setiap alat teknologi yang kami gunakan, kiranya boleh memperlancar jalannya ibadah kami. Berkati hamba yang menyampaikan dan juga berkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita Kejadian 16 ayat 1 sampai yang ke-6. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Bapak Ibu, ini pertama kalinya dalam Kejadian 16 ini, nama Hagar muncul. Kita tahu bahwa nama Hagar muncul dalam konteks khususnya kemandulan Sarah. Di sini ada dikatakan Hagar dari Mesir, Bapak Ibu. Hamba dari Mesir itu berarti ini menerangkan bahwa Hagar berasal dari Mesir. Ada tafsiran yang mengatakan ada kemungkinan Hagar adalah salah seorang hamba perempuan yang dia hadiahkan oleh Raja Mesir di samping hadiah-hadiah lain kepada Abram. Kita ingat Bapak Ibu konteks saat itu Firaun menaruh ketertarikan kepada Sarai dan Firaun memberikan banyak hadiah kepada Abram, salah satunya yaitu budak-budak dan juga tafsiran ini mengatakan salah satunya itu Hagar. Itulah kenapa Hagar dari Mesir ini bisa tinggal bersama dengan Abram dan menjadi budak di rumah Sarai. Apa Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Hagar? Secara singkat saja nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah. Apa yang dialami oleh Hagar? Hagar ini adalah hamba dari Sarai. Dan Sarai sendiri yang memberikan Hagar kepada Abraham. Tadi kita sudah baca Bapak Ibu. Dan Sarai ini menggunakan kemandulannya karena sudah 10 tahun tinggal di Kanaan. Dan Tuhan belum juga memberikan Sarai dan Abram anak, sehingga ini menjadi alasan bagi Sarai untuk memberikan Hagar kepada Abraham. Dan kita lihat bahwa Abraham menyetujui usulan Sarai, sehingga disitulah Hagar akhirnya dikatakan mengandung anak Abraham. Nah, peristiwa berikutnya terjadi, pertama Bapak Ibu adalah ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, Hagar mulai memandang rendah Sarai. Disinilah penderitaan Hagar dimulai. Tindakan Sarai, Bapak Ibu, memberikan Hagar kepada Abram sebagai ibu pengganti, istilah zaman sekarang ya, ibu pengganti ini adalah merupakan tindakan yang lazim pada zaman itu. Karena anak yang lahir akan diperhitungkan sebagai anak Sarah. Kita ingat kisah Lea dan Rahel, Bapak Ibu ya. Lea dan Rahel waktu itu memperebutkan hati suaminya, sehingga mereka juga memberikan budak mereka, yaitu Zilpa dan Bilha. Dan anak yang dilahirkan oleh Zilpa dan Bilha ini dianggap sebagai anak Lea dan juga Rahel. Sehingga tindakan Sarai memberikan budaknya kepada Abraham pada zaman itu adalah dianggap sesuatu yang lazim, yang normal gitu. Sama seperti sekarang Bapak Ibu, baru saja Priyanka dan Jonas mereka menyambut kelahiran anak mereka melalui surrogate mother ya, meminjam rahim dari wanita lain. Dan proses ini nanti ketika anaknya sudah lahir,
itu menurut penelitian tidak ada ikatan genetik dari ibu pengganti dengan sang ibu karena sel telur kan bukan miliknya. Jadi ini murni anaknya Priyanka dan Jonas tapi meminjam rahim dari wanita lain. Nah, tindakan itu zaman sekarang kan seperti udah lazim ya, kayak nggak kaget lagi gitu. Nah, zaman dulu Bapak Ibu ketika zaman Sarai juga ketika kasih budak untuk kepada Abraham juga adalah sesuatu tindakan yang lazim dan dianggap normal. Tapi Bapak Ibu ketika Hagar tahu dia mengandung anak Abraham, disinilah persoalan itu muncul. Hagar merasa lebih tinggi dan memandang rendah Sarah majikannya. Pada waktu itu dalam sejarah, seorang perempuan yang tidak mempunyai anak dipandang rendah oleh semua orang. Kita ingat Bapak Ibu kisah Hana, ibu dari Samuel. Sebelum dia mengandung dan melahirkan Samuel, dia juga mendapatkan penghinaan. Ya. Jadi zaman dulu ketika seorang wanita yang tugasnya Bapak Ibu tanda kutip tugasnya harus melahirkan anak dan gagal untuk melaksanakan tugas itu, seorang wanita tuh kayak dipandang rendah. Nah ini juga yang Hagar lakukan kepada Sarai ketika dia tahu dia mengandung anak tuannya. Ada kemungkinan dia langsung memandang rendah nyonyanya, mungkin mencelanya karena ia mandul, mungkin juga menghinanya Bapak Ibu. Ia membanggakan diri dan dia merasa lebih baik dari Sarai. Kenapa? Karena dia bisa mengandung di mana Sarai tidak bisa mengandung. Sehingga dia memandang rendah akan nyonyanya. Di ayat 5 dikatakan, Sarai berkata, penghinaan yang kuderita ini, kemudian di kalimat berikutnya, ia memandang rendah akan aku. Jadi, tindakan Hagar ini Bapak Ibu memicu ayat 6. Menimbulkan ayat 6 dikatakan, lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Kata menindas di sini Bapak Ibu dalam terjemahan yang lain, yaitu Sarai memperlakukan Hagar dengan kasar, Sarai memperlakukan Hagar dengan sangat kejam. Dan kata yang sama penindasan ini juga didapatkan dalam Keluaran 1 ayat 12, sebelum kelahiran Musa. Di situ bangsa Israel ditindas di Mesir. Ayat firman Tuhannya berkata demikian. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Makin ditindas. Jadi penindasan yang Hagar alami, itu kata anah, kata aslinya, itu juga seperti penindasan yang dialami bangsa Israel yang dilakukan oleh orang Mesir. Begitu kejam Bapak Ibu, begitu kasar, sehingga membuat Hagar melarikan diri. Ketika seorang budak melarikan diri, Bapak Ibu, apalagi ke padang gurun, itu adalah sesuatu yang sebenarnya padang gurun adalah sesuatu yang mengerikan, bukan Bapak Ibu? Panas, tandusnya padang gurun, mana lagi dia seorang budak yang melarikan dari tuannya, bukan sesuatu yang aman. Tetapi opsi ini, yang kemungkinan kalau di padang gurun melarikan diri, kehabisan air akan mati. Tapi opsi ini Bapak Ibu, pilihan ini dipilih oleh Hagar. Lebih baik kayak aku melarikan diri ke padang gurun, lebih baik aku mati daripada aku terus hidup dengan nyonyaku dan menderita. Saking begitu beratnya penderitaan yang Hagar terima, sehingga Hagar memilih untuk melarikan diri. Ini penderitaan yang Hagar alami. Yang kedua Bapak Ibu, yang dialami oleh Hagar yaitu diusir oleh Abraham atas permintaan Sarah. Apa yang menyebabkan kenapa Sarah meminta agar Abraham mengusir Hagar dan Ismail? Ayat 9, pasal 21 ayat 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Dalam terjemahan aslinya, mereka tidak sedang main saja Bapak Ibu. Terjemahan yang lainnya itu adalah Ismail sedang tertawa, sedang mengejek, sedang mengolok-ngolok Ishak, sehingga Sarah tidak terima dan Sarah meminta kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Di ayat 10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak, Bapak Ibu. Abraham sebel dengan keadaan itu. Ketika Sarah meminta agar Abraham mengusir Ismail, tentu Abraham sebel. Tapi Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Ismail akan tumbuh menjadi lelaki yang kuat seperti keledai liar, suatu lambang independen dan kekuatan seseorang yang hidupnya tidak tergantung dari siapapun. Sehingga ketika Tuhan telah berfirman kepada Abraham, akhirnya Abraham memang membuat Hagar dan Ismail keluar dari rumahnya. Hagar Bapak Ibu mungkin dirundung kekecewaan yang dalam.
Kenapa? Sebab Abraham sama sekali tidak membelanya. Juga tidak membela Ismail, yang jelas-jelas Ismail adalah anak Abraham. Dalam hal ini Bapak Ibu, nampaknya Abraham bukan sosok ayah yang melindungi gitu ya. Peristiwa yang ketiga yang dialami oleh Hagar, kalau yang pertama tadi dia sampai ditindas sampai melarikan diri, kalau yang kedua tadi dia diusir dari rumah Abraham, yang ketiga yang dialami oleh Hagar yaitu dia kehabisan air, hampir mati. Ketika mereka mengembara di padang gurun Beersheba di ayat 14 dan mempunyai keinginan untuk kembali ke Mesir, namun di tengah perjalanan bekal yang dibawa oleh Hagar habis. Mereka menderita kehausan dan juga kelaparan, Bapak Ibu. Ismail yang sudah hampir mati, saya bacakan ayatnya Bapak Ibu ya, ada di ayat ke-15 dan 16. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah atau diletakkan atau dibaringkan anak itu yaitu Ismail ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, Hagar duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangislah ia dengan suara nyaring. Peristiwa yang ketiga yang Hagar hadapi, kehabisan air dan juga hampir mati Bapak Ibu. Sampai dia menangis dengan nyaring karena dia melihat anaknya sudah hampir mati. Tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi minuman. Satu penderitaan yang saya suka Bapak Ibu, saya suka nonton drama Korea, Bapak Ibu tahu. Saya suka nonton drama Korea. Tapi ketika saya baca kisah ini Bapak Ibu, aduh saya sedih Bapak Ibu, saya nangis pertama kali baca kisah. Kenapa? Karena kayaknya, oh Tuhan, rasanya tuh kayak nggak adil untuk Hagar. Semua penderitaan yang Hagar alami ini nggak akan mungkin terjadi seandainya dari awal iman Sarah tidak goyah. Seandainya Sarah dan Abraham tetap memegang dan menantikan janji Tuhan. Oke, Tuhan akan memberikan anak melalui Sarah, bukan melalui Hagar. Dan Sarah menantikan dengan tekun. Tapi semua penderitaan yang Hagar alami ini, ketika Sarah mulai goyang, ketika Sarah berkata kepada Abraham, ambillah budakku ini untuk melahirkan anak. Kemudian pada akhirnya Hagar mengalami berbagai banyak peristiwa sampai akhirnya dia mau mati Bapak Ibu. Pelajaran dari kisah Hagar dan Ismail ini, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala hal. Ismail bukanlah satu kecelakaan. Bapak Ibu, semua peristiwa yang Hagar alami bukanlah satu kebetulan. Semua diizinkan Tuhan. Pasal 21 ayat 11 berkata demikian. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Sehingga ketika Hagar dan Ismail kehabisan air, mereka sampai hampir mati Bapak Ibu, semua diizinkan oleh Tuhan. Kesulitan, penderitaan diizinkan oleh Tuhan. Kita ingat Bapak Ibu, ketika Hagar mengalami penindasan dan Hagar melarikan diri, di situ malaikat Tuhan datang menjumpai Hagar. Dan malaikat Tuhan berkata, pulanglah, kembalilah kepada nyonyamu, kepada penindasan yang kamu dapatkan. Bukan suatu yang mudah Bapak Ibu, tapi semua ini Tuhan tahu dan Tuhan izinkan terjadi. Semua hal yang dialami oleh Hagar jelas bukan karena keinginan Hagar Bapak Ibu ya. Karena iman Sarah yang goyah dalam menantikan janji Tuhan. Tapi kita lihat bahwa 2 kali malaikat Tuhan datang menjumpai Hagar. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satu peristiwa yang terjadi Bapak Ibu di dunia ini di luar kedaulatan Tuhan. Meskipun ada kalanya kita tidak memahami alasannya Bapak Ibu ya. Namun kita harus tetap percaya bahwa seluruh ketetapan Tuhan itu pasti terjadi. Kita lihat paling nggak 2 hal Bapak Ibu. Lawatan Allah yang pertama kepada Hagar melalui malaikatnya, Allah menyuruh kembali kepada nyonyanya sebab ia mengandung bayi Abraham. Ismail memang harus dilahirkan di rumah Abraham sebagai bukti bahwa memang Ismail adalah anaknya Abraham. Yang kedua Bapak Ibu, dalam lawatan Allah yang kedua, Allah mempunyai tujuan yang lain untuk Hagar. Ia kini menjadi perempuan yang merdeka. Dia bukan lagi seorang budak. Kehidupannya beserta putranya pun dijamin sendiri oleh Allah. Mereka hidup di dalam berkat. Sehingga kesulitan yang Hagar alami ujung-ujungnya membuat Hagar bukan lagi menjadi seorang budak. Menjadi seorang perempuan yang merdeka.
Di dalam Alkitab sendiri Bapak Ibu, hanya ada beberapa nama yang diberikan Allah melalui perantaraan malaikat atau nabi sebelum kelahiran mereka. Yang pertama adalah Ishak, Yosia, Salomo, Immanuel, Yohanes Pembaptis, dan juga Yesus. Sehingga nama ini tuh spesial Bapak Ibu, karena ini yang kasih itu langsung Tuhan gitu ya. Bukan manusia sendiri yang pilih. Sehingga Ismail ini memang walaupun dia bukan anak perjanjian, tapi Tuhan sangat memperhatikan Ismail, mulai dari kandungan sampai dia besar. Yang kedua Bapak Ibu, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan? Yaitu menunjukkan Hagar adalah hamba yang setia. Pada saat itu orang-orang tidak atau belum mengenal Allah. Mereka mempunyai dewa-dewa mereka sendiri, apalagi Hagar berasal dari bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu Mesir. Mungkin juga Hagar memiliki dewa sendiri yang dia sembah. Namun Bapak Ibu, melalui peristiwa ketika Hagar melarikan diri dan malaikat Tuhan datang, menunjukkan bahwa Hagar taat. Ayat ke-9 saya bacakan pasal 16. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Bayangkan Bapak Ibu, kita dalam situasi ini. Kita ditindas, mungkin ditindas sama bos, kita mungkin punya atasan yang sangat gak enak, mungkin kita punya mertua yang gak enak, mungkin kita punya nyonya, bos, atasan gitu ya, majikan yang gak enak Bapak Ibu. Jelas-jelas kita udah ditindas dan kita melarikan diri. Tapi Tuhan berkata, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kalau boleh bilang, Tuhan, bisa nggak kasih firman Tuhan yang lain? Jangan suruh aku kembali dong, aku akan melakukan yang lain. Tapi jangan suruh aku kembali kepada penindasan, kesusahan. Kau tahu bahwa aku sangat ditindas Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas kepada Hagar, kembalilah kepada nyonyamu, kepada penindasan itu. Kira-kira kalau kita yang mendengar firman Tuhan ini, kita mau nggak Bapak Ibu melakukannya? Balik lagi, ditindas. Nggak gampang Bapak Ibu. Mungkin kalau Hagar berdoa, mungkin Bapak Ibu ya, hal yang terakhir banget yang Hagar pengen dengar adalah kembali kepada nyonyamu. Kalau bisa Tuhan kasih aku firman yang lain. Kalau enggak, tolong aku Tuhan kasih jalan keluar yang lebih enak. Tapi firman Tuhan jelas, Hagar harus kembali kepada nyonyanya. Namun di sini kita lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan Hagar? Hagar kembali kepada nyonyanya dan Hagar melahirkan Ismail. Kadangkala ketika kita mau taat sama Tuhan Bapak Ibu, itu harus melampaui preferensi kita, harus melampaui kesukaan kita. Lebih enak kalau taat itu sesuatu yang menyenangkan, perintah Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enak gitu. Oh ya Tuhan, kita mau taat. Tapi ketika perintah Tuhan itu di luar kesukaan kita, di luar sesuatu yang kita sukain, ini adalah perintah yang sangat berat. Mau nggak kita juga belajar Bapak Ibu dari Hagar ini? Untuk kita juga taat, untuk kita mendengarkan, kita nggak bantah dan kita mau taat. Ada kalanya apa yang kita suka itu tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan, aku mau pekerjaan ini, gajinya jelas lebih besar, kayaknya bosnya juga lebih baik. Kalau yang ini Tuhan, ini nggak enak. Atau Tuhan, aku mau pindah gereja aja Tuhan. Kayaknya pendeta itu lebih perhatian, kayaknya juga ini dan itu, boleh nggak Tuhan? Tapi ada kalanya Tuhan bilang, kembalilah, bertahanlah kepada posisimu, kepada keadaanmu yang sekarang. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Tuhan punya rencana pada akhirnya. Mau nggak kita taat juga Bapak Ibu? Yang ketiga Bapak Ibu, pelajaran yang saya dapatkan dari Hagar dan Ismail adalah bahwa Allah melihat dan Allah mendengar. Hagar sang budak perempuan yang dikenan memberi nama kepada Allah El Roy. Satu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu, hal yang hanya lazim dilakukan oleh para patriark Israel, misalnya Abraham, Yakub, Musa, dan Daud. Mereka memberi nama kepada Allah dengan gelar-gelar tertentu ya. Contohnya, seperti Musa menamai tempat dalam Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku atau Jehovah Nisi. Abraham menamai tempat di atas gunung Tuhan akan disediakan Jehovah Jireh.
Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini semuanya adalah laki-laki, Bapak Ibu. Para patriark Israel tidak melakukan pemberian nama kepada Allah. Sarah tidak melakukannya, Ribka tidak pernah melakukan ini, Rahel pun tidak pernah melakukan ini, tapi justru Hagar. Menarik Bapak Ibu ya. Hagar dikenal Allah memberikan kepadanya satu nama, satu gelar, yaitu El-Roi. Pasal 16 ayat 13, engkaulah El-Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Allah yang disapa Hagar dengan El-Roi, Allah yang telah melihat aku. Sekali lagi Bapak Ibu, ia membuktikan dirinya sebagai El-Roi, Allah yang melihat. Allah yang melihat penderitaan Hagar dan Ismail. Allah melihat kebutuhan Hagar dan putranya. Allah yang mendengar Hagar dan putranya. Namun kita harus ingat Bapak Ibu, bagaimanapun bahwa sebelum Allah mengubah Hagar menjadi perempuan yang merdeka, Allah membiarkan dirinya diasah, dibentuk untuk taat, dan harus membuktikan dirinya menjadi seorang yang setia. Bagian berikutnya Bapak Ibu, mengapa Tuhan memberikan nama kepada bayinya Hagar ini, yaitu Ismail. Ismail itu artinya apa Bapak Ibu? Ismail itu artinya adalah sebab Tuhan telah mendengar. Sebab Tuhan mendengar. Dan Allah membuktikannya. Ketika Allah memberikan nama, anakmu akan diberi nama Ismail. Allah mendengar dan Allah membuktikannya bahwa Allah mendengar. Allah mendengar penderitaan, Allah mendengar jeritan dari Ismail. Jadi ini bukan hanya sekedar nama Bapak Ibu, tapi ini juga menjadi pengingat bagi Hagar bahwa aku selalu mendengar akan engkau. Aku selalu mendengar apa yang engkau alami. Dan Tuhan tidak hanya mendengar, melihat, dan tidak melakukan apapun, tapi Tuhan juga menempati janjinya, dia memberkati Ismail dan menjadikannya bangsa yang besar. Berbicara mengenai mendengar Bapak Ibu, menarik bahwa di dunia ini Bapak Ibu ya, ada hewan yang ya cukup dekat dengan kita seperti anjing, Bapak Ibu ya. Kita kenal, kita tahu anjing itu punya pendengaran yang bagus gitu ya. Ternyata indera pendengaran anjing itu melampaui manusia dengan kisaran 67 sampai 40 ribu. Tetapi dari semua hewan yang sudah disebutkan tadi, tidak ada satupun spesies yang meraih gelar dengan indera pendengaran paling tajam. Gelar ini ternyata jatuh kepada salah satu spesies serangga, yaitu ngengat. Wah, menarik Bapak Ibu, ngengat yang kecil ternyata pendengarannya itu sampai memiliki rentang frekuensi terluas hingga 300 ribu. Wow, kalau tadi anjing 67 sampai 45 ribu, ternyata serangga ini 300 ribu. Dia merupakan 15 kali frekuensi yang dapat didengar manusia pada puncaknya, sekitar 20. Wow Bapak Ibu. Tuhan menciptakan serangga yang kecil ini ngengat untuk mendengar sampai 300 ribu. Ada kalanya kita duduk diam, kita nggak berkata apa-apa Bapak Ibu. Kita cuman di kamar kita diam. Kita hanya mengeluarkan tangisan. Tapi percayalah, Tuhan mendengar. Seperti Ismail. Sekarang Bapak Ibu setiap kali mendengar nama Ismail, mari itu juga menjadi pengingat buat kita bahwa Tuhan mendengar. Tiap kali mungkin kita punya tetangga yang nama anaknya Ismail, artinya bahwa Allah mendengar. Kiranya itu juga nggak hanya menjadi pengingat bagi Hagar bahwa Allah mendengar, tapi itu juga menjadi pengingat buat kita bahwa Allah yang sama, Allah yang mendengar penderitaan Hagar, Allah juga yang mendengar penderitaan dan pergumulan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu apa pelajaran yang bisa didapatkan? Yaitu mengenai Tuhan menyediakan. Pertama kali Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan di padang pasir Bapak Ibu, dia berada di dekat mata air. Tapi kedua kalinya dia berada di gurun, sepengetahuannya tidak ada air yang bisa ditemukan. Di ayat 19 Bapak Ibu menarik, di sana dikatakan demikian, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Sumur itu sudah ada di situ Bapak Ibu. Tapi Allah perlu terlebih dahulu membuka mata Hagar. Lalu Allah membuka mata Hagar.
Berapa kali Bapak Ibu terjadi dalam hidup kita, mungkin kita putus asa akan sesuatu, tapi tiba-tiba kita mendapat cek tak terduga melalui pos, atau panggilan telepon yang memang sangat kita butuhkan, atau makanan yang penuh kasih pada waktu yang tepat. Sumur itu sudah ada di situ Bapak Ibu. Hagar dan Ismail dalam kondisi yang kehabisan makanan, kehabisan air, hampir mati. Sumur itu ada di situ, tetapi Allah perlu membuka mata Hagar untuk melihat ada sumur di situ, ada sumber air di situ, dan mereka masih bisa hidup. Kenapa Allah perlu membuka mata Hagar, Bapak Ibu? Kita perlu akui mata kita ini sangat terbatas. Nggak usah ngomong hal yang besar Bapak Ibu. Bakteri, virus, Bapak Ibu bisa lihat nggak Bapak Ibu? Kita perlu alat namanya mikroskop ya, untuk bisa melihat, oh ini memang ternyata ada bakteri, ternyata ada virus dan sebagainya. Kayak virus corona baru-baru ini, kan kita nggak bisa melihat Bapak Ibu, ini ada virus nggak? Kita tahu gejalanya. Tapi kan kita percaya bahwa memang ada virus corona, bukan? Makanya sekarang hand sanitizer begitu laris Bapak Ibu, laris manis. Wah, kita perlu nih, karena ternyata ada bakteri, ada apa yang perlu kita bersihkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa dilihat. Kenapa? Ini membuktikan bagaimanapun juga Bapak Ibu, mata kita ini terbatas untuk melihat segala sesuatu. Karena itu Allah perlu membuka mata Hagar. Allah perlu membuka mata kita untuk melihat bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ada kalanya kita melihat satu masalah, Tuhan, mau aku lihat ke kiri, mau aku lihat ke kanan, aku mau lihat ke atas, aku mau lihat ke bawah. Nggak ada. Mau dipikir gimana pun nggak ada jalan keluarnya. Seperti hal ini juga kiranya menjadi doa kita. Tuhan, buka mataku seperti Engkau membuka mata Hagar. Bahwa ternyata memang ada jalan keluar di dalam Tuhan. Satu kisah Bapak Ibu, kisah nyata di tahun 1999. Namanya yaitu Rebeka. Rebeka ini sedang berada pada titik terendah. Pada saat itu dia sedang mengemudi di mobilnya yang sudah tua. Dia mau menjemput anaknya pulang sekolah. Bosnya di kantor membuat hidupnya tuh bertambah sulit. Pemilik rumah kontrakannya, apartemennya menaikkan harga sewanya. Dan sebagai orang tua yang single parent, mengurus anak, harus bekerja, harga apartemen juga naik. Dia benar-benar mengalami kesulitan. Kesepian, bebannya sangat berat Bapak Ibu. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, aku akan mencoba melakukan yang terbaik Tuhan. Tolonglah aku. Dan di mobilnya itu Bapak Ibu, sambil perjalanan dia menuju jemput anaknya, dia mendengar satu lagu, yaitu lagu dari Don Moen, yaitu dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Kemudian Rebeka berdoa, aku mohon Tuhan, bukakanlah jalan bagiku. Aku tidak kuat berjalan lebih jauh lagi. Dan berapa waktu kemudian Bapak Ibu, Tuhan benar membuka jalan bagi Rebeka. Rebeka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dia mendapatkan telepon, dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari surat lamaran yang ia kirimkan beberapa bulan yang lalu. Dia mendapatkan kenaikan gaji, dan kenaikan gajinya ini cukup untuk menutupi kenaikan sewa rumah. Dan sebuah keluarga jemaat di gerejanya membantu untuk mendapatkan mobil yang lebih baru. Bapak Ibu, percaya atau tidak, Allah pasti membuka jalan. Mungkin ada saatnya iman kita mulai kayak goyah. Bahkan rasanya kayak Hagar sudah hampir mati. Nggak ada rasanya jalan keluar. Tapi percayalah bahwa Allah yang sama, Allah yang membuka, Allah yang membelah laut Taberau, agar bangsa Israel dapat berjalan. Allah yang sama yang juga akan menyediakan dan membukakan jalan keluar bagi kita. Kita mau taat atau tidak, itu kuncinya Bapak Ibu. Ada istilahnya perfect timing. Tuhan akan kasih tepat pada waktunya. Jadi Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan juga menyediakan Bapak Ibu. Semua yang dialami Hagar ini Tuhan izinkan. Kita bisa lihat ya, ketika Hagar ditindas, Tuhan bilang kembali lagi. Memang Tuhan izinkan Hagar mengalami penindasan. Ketika Hagar harus diusir, memang Tuhan izinkan agar Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup Hagar dan Ismail, Tuhan tahu, Tuhan izinkan, Tuhan tidak biarkan. Nggak hanya diizinkan, oke,
dialami. Tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan juga menyediakan pertolongan. Sebagai anak Abraham yang mewarisi janji-janji dari Allah, Allah sendiri mengenapi semua janjinya kepada Ismail. Alkitab mencatat Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Dalam Kejadian 21:20, Allah juga menggenapi janjinya dengan memberikan 12 orang anak. Dalam Kejadian 25 ayat 12-16, yang adalah 12 raja dengan sukunya. Mereka menjadi bangsa yang besar dan menempati wilayah yang luas dari Hawila sampai Syur di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Bahkan semakin meluas di daerah Timur Tengah, Bapak Ibu. Janji Tuhan kepada Abraham benar-benar Allah tepati. Ismail hidup, tumbuh, Bapak Ibu, bahkan menjadi bangsa yang besar. Mari kita lihat hidup kita kembali, Bapak Ibu, melalui kisah Hagar dan Ismail ini. Apapun situasi yang kita alami saat ini, ketika kita berada dekat Tuhan, percayalah akan janji-janji Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah biarkan. Tuhan akan selalu menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan bagaimana situasi kami saat ini. Situasi di pekerjaan kami. Situasi di dalam rumah tangga kami. Situasi dalam kami membesarkan anak-anak kami. Situasi kami mungkin juga hubungan kami dengan orang tua kami, hubungan kami dengan keluarga besar kami. Engkau tahu bagaimana mungkin hubungan kami dengan tetangga kami. Engkau tahu Tuhan bagaimana situasi kami, pergumulan kami yang mungkin tampaknya tidak ada jalan keluar ya Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan ini, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, Engkau memegang kendali dan Engkau tidak pernah biarkan dan Engkau selalu sediakan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami akan kembali menjalani kehidupan kami. Kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini selalu mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, selalu mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu atau apapun yang Bapak Ibu sudah siapkan untuk perjamuan kudus hari ini. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan. Pada malam yang sama Yesus pun berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi, terima kasih karena di minggu pertama bulan ini kami ada waktu lagi untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami dibawa kembali untuk mengingat melalui roti, kami dibawa untuk mengingat kembali bahwa ada tubuhmu, engkau mati di atas kayu salib dan tubuhmu hancur untuk kami manusia berdosa. Demikian pula dengan cawan yang kami minum. Melalui cawan ini kami diingatkan kembali bahwa di Bukit Golgota darahmu juga tercurah. Tercurah di atas kayu salib. Engkau mati, tubuhmu hancur, darahmu tercurah. Supaya kami manusia berdosa ini bisa mendapatkan kelayakan untuk masuk surga dan menerima hidup kekal. Ketika kami mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi terima kasih untuk pengorbananmu. Dan kiranya dalam tiap kali mengikuti perjamuan kudus, setiap kali seperti ini, kami tidak hanya dibawa untuk mengingat pengorbananmu ribuan tahun yang lalu. Tapi kami juga ada waktu untuk mengambil keputusan. Untuk makin hidup takut akan Engkau, hidup terus dalam kekudusan.
dalam rangka menghormati, menghargai karya salib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Fitri Muaya, khususnya kisah tentang Hagar dan Ismail. Doa saya melalui kisah ini, kita semua mendapatkan pelajaran baru, kita semua dikuatkan lagi, khususnya kita yang hidup di tengah akhir zaman ini, bagaimana kita harus hidup, terus memuliakan Tuhan, hidup takut Tuhan, terus menjaga kekudusan. Baik, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu bisa lihat di screen sebelum saya tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. If I told you my story, you would hear hope that wouldn't let go. If I told you my story, you would hear love that never gave up. And if I told you my story, you would hear life, but it wasn't mine. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of If I told you my story, you would hear victory over the enemy. If I told you my story, you would hear freedom that was won for me. And if I told you my story, you would hear life overcome the grave. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of Him. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of Him. Yes, to
is my story. This is my song.